Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita nggak bakalan bahas lagi. Dan bisa dilihat nih, ada Grand Max yang kandas. Cuman ya kenapa nggak dimasukin di Black Experience gitu ya kan? Padahal gokil loh malah ke parkiran mobil gini. Nah, pada video kali ini kita akan ke Black Experience. Gimana gokilnya sih experience ini ya kan? Kita langsung aja lanjut. Oke, seperti di belakang saya ini ada Civic Vario yang pakai gila. Mulai dari pintu belakang, terus ini depan, fender, sampai bumper depan ini aja udah gokil coy. Udah pakai carbon fiber yang bener-bener enteng sih. Dan bisa lihat nih ada bolongan juga di sini yang tentunya udah turbo. Dan mobil ini bisa dibilang mobil drag yang nggak tahu juga nih aku speknya kayak gimana. Gokil. Dan bisa dilihat nih dari belakang nih ya. Ban depannya aja kecil, ban belakangnya itu gokil, imut, menggemaskan. Dan spoilernya ini, lu lihat nih spoilernya nih, gokil coy. Ini mungkin kalau dapat downforce-nya bakalan kena sih ini. Dan bisa lihat nih, ini bagian kolongnya nih, bagian kolong udah bener-bener gokil, bersih banget. No comment sih sama mobil ini sumpah. Dan ada lagi nih adiknya yang pakai apa namanya, Civic hatchback, yang mungkin suspensinya belum diturunin banget, jadi ya belum kelihatan ceper-ceper banget gitu ya kan. Dan masih banyak ada juga di dalamnya itu kayak dunia perdieselan, mobil-mobil stance kandas itu juga banyak banget sih Ci. Jadi kita langsung lihat aja ya kan. Nah, di sini tuh kita ada acara di Black Automobile atau Battle kok Mobile atau Battle. Di sini ada Suzuki Truntung yang masih clear look banget nih. Masih kayak standar, masih baru banget keluar dari pabrik. Terus bisa dilihat nih dari samping nih ada sekitar ring 12 velgnya. Kecil, mungil banget. Ini mobil kayak pakai velg yang namanya Watanabe, cuman gokil juga sih kalau dipakein buat si Cherry Truntung ini. Bisa dilihat baknya juga pas di masanya kelihatan gede banget pada masanya. Jadi ya yang bikin mobil ini spesial tuh adalah mesinnya. Bisa dilihat di sini mesinnya pakai knalpotnya pakai 2 tak coy. 2 tak, pure 2 tak loh. Tapi masih kempling juga. Di sini ada tulisan Jepang yang kurang tahu aku artinya apaan. Terus ya di sini ada Gasper Garage ini. Thanks banget buat Mas Gasper Garage ini, ownernya ini yang ngebolehin nge-review mobil ini. Terus selanjutnya ada Brio Herbie. Brio Herbie yang gokil banget nih buat bodinya nih. Oke, di sini ada velgnya yang sekitaran 3 piece, rotary frame tentunya, dan pakai kaliper apa ini? AP Racing atau apanya? Aku lupa. AP Racing dan gokil banget nih. Diffusernya juga keren, knalpotnya juga gede. Oh, di sini ada DJ-nya juga, Numark. Dan plus speakernya plus wing yang karbon juga tentunya. Carbon fiber. Oke, langsung nih. Ada logo juga, terus dalamannya juga gokil banget ini. Gokil sih. Dari depan juga ada logo merah tentunya dari Honda kayak Mugen. Terus wah, ada intercooler yang namanya Herbie di sini ternyata. Dan lipsnya carbon fiber juga coy. Jadi kalau serak, aduh, mahal nih kan ya. Selanjutnya ada si BMW, aduh lupa nih serinya, lupa seri ya, cuman gokil juga di sini. Dan tentu aja carbon fiber lagi, everywhere anywhere, carbon fiber lagi. Dan sukanya aku mobil ini tuh udah tentu wide body kan, velgnya juga BBS, terus kalipernya dia pakai Brembo tentunya. Dia pakai Brembo, dalemannya lebih gokil lagi nih. Wah gila, clear banget dalemannya coy. Dan ada apa namanya, roll cage, dan di dalamnya juga ada tabung yang mungkin nos atau nggak tahu juga. Ada ducktail karbon juga
diffuser dan apa nih, knalpot. Ya, itulah intinya. Carbon fiber. Oke, lanjut di sini ada, maaf Mas, ada Pajero yang kelihatan banget engine bay-nya di sini, ya kan? Boleh saya review Mas mobilnya? Boleh saya review? Engine bay-nya yang gokil banget di sini. Ada gambar-gambar artnya, karena jujur artnya ini gue suka banget gitu ya kan. Sama turbonya di situ tuh ada artnya juga, seninya tuh dapat banget coy di sini coy. Pajero. Nah, Bapak, di sini ada mobil Mitsubishi Pajero ya Pak ini Pak. Tahun 2021 facelift. Facelift ya. Iya. Dan apa aja nih Pak yang udah diubah nih dari engine bay yang bisa serapi ini gitu loh. Kalau engine bay sih sampai internal mesin ini odometer baru 1500 sudah aku turunin mesinnya. Jadi internalnya kayak seal clap, air clap, lalu stang piston sudah up semua. Jadi next time kalau mau up turbo lebih gede, lebih gede lagi, internal mesin kita sudah agak mikir. Berarti ini udah nggak standar lagi tentunya kan? Udah, odometer 1500 ini sudah turun. Terus ubahan apa lagi Pak di sini Pak selain engine bay dan turbo ini? Semuanya ini kan konsepnya kan kita hitam semuanya, mau dari interior, eksterior sampai undercarriage, ultra racing, balance arm yang warnanya putih hitam itu kita hitamin semua. Jadi kayak rotor segala macam kita full semuanya, nggak ada warna lain selain hitam. Berarti tema mobil ini emang bener-bener hitam, menghitamkan coy. Jadi selain ini apa mungkin velg atau velg ganti ring 18, terus BBK depan belakang, undercarriage sudah full, yang pasti komplit semua. Tapi daleman masih standar atau juga udah diubah juga dalam? Kalau interior semuanya sudah aku hitamin semua. Terus semua. Kayak audio juga ada perubahan, cuma kalau audio speknya aku kurang tahu. Itu ownernya sih rumah modifikasi audionya sendiri yang paham. Oke, sebelumnya itu ada Mitsubishi Pajero, sekarang pindah ke Toyota Innova 2KD yang tentunya ada ukiran-ukiran unik juga di sini ternyata coy. Yang menjadi pertanyaan, di mana akinya? Internalnya aja udah gede banget coy. Ini pakai turbo yang segede gaban juga, tentunya dari Flex kalau nggak salah. Terus dari apa lagi ya? Intercooler mungkin ini ada Flex dan carbon fiber, sentuhan carbon fiber buat pemanisnya juga. Dan emang bener-bener manis sih. Innova yang pakai carbon fiber itu emang bener-bener manis. Oke, selanjutnya ada ke samping nih. Ada yang namanya, yang tadi tuh di towing kan, sekarang udah di sini, dan bannya aja udah ganti slick coy. Bannya nih slick banget, jadi kelihatan dragnya itu emang bener-bener kena. Terus bisa dilihat di sini ada bolongan gede, mungkin turbo, bukan intercooler kayaknya. Intercooler. Terus bagian dalam udah mungkin banyak juga yang diubah dari ini apa namanya, dashboard aja udah pakai karbon tentunya. Dan ada tulisan "You'll never walk alone." Lu gak berjalan sendirian artinya ya kan. Oke, pindah ke dalamnya. Mungkin dalamnya ya kelihatan emang bener-bener mobil yang buat di drag sih, ya kan. Dari mulai setir, terus apa namanya, buat handrem dan setirnya juga oke juga sih kalau buat drag gitu ya kan. Sampingnya ada Estilo, mobil yang digoreng mahal banget coy. Cuman suka banget sih warnanya, dan tentu aja carbon fiber coy, di mana-mana carbon fiber. Tapi memang ganteng sih kalau mobil itu kasih sentuhan carbon fiber, itu emang ganteng. Ini masih kelihatan standar look, cuman nggak tahu juga sih kalau udah diubah-ubah apaan gitu. Dan sampingnya ada nih Honda Fret yang kelihatan Japanese banget. Jadi Duh, mulai dari platnya aja udah Japanese. Mobilnya Honda dari Japanese juga. Dan looknya aja udah Japanese tentunya. Bagian interior belum tahu sih ini udah diubah apa belum gitu ya kan. Dari sampingnya lagi ada Brio juga.
ada Brio yang ada gradasi-gradasi kayak gini, jadi makin cakep lagi tentunya. Oke juga. Sampingnya lagi ada yang namanya Vario juga, Vario, Estilo, sorry Estilo, yang dari looknya kayak look spoon gitu ya kan. Engine bay-nya dibuka dan tentunya dia pakai mesin apa nih, K24 mungkin. Dan ada tulisan K2net juga di sini. Dan pertanyaan yang sama, di mana akinya gitu coy. Radiator segede gaban, NA tentunya. Honda itu emang identik coy sama NA. Jadi ya NA, the real NA ya Honda. Oke, pindah ke sini ada Nissan. Mungkin Nissan GT-T R34 gitu kan. Cuma di-convert jadi GTR. Dan kandas juga coy di sini coy. Oh ya, velgnya spoon sama kalipernya spoon nih. Baru nyadar aku. Ada sekitaran 2 piece atau 3 piece yang kandas banget nih. Fendernya sampai velg ini sampai cuman satu kuku. Jadi gila, pendek banget nih. Nih, for the first time lihat R34 atau GT-T 34 33 maksudnya 33 yang benar-benar di depan mata coy. Lihat ada badge GTR juga, Skyline. Ini mungkin lampu rating sama lampu mundur, rem, dan oke, ini ada spoiler yang karbon juga. Cuman ada tipe yang lebih langka lagi yang namanya R33 400R. Biasanya di sini ada badge 400R gitu yang 400 horsepower. Selanjutnya ada FD dan FD semuanya coy di sana. Oke, dari look emang gokil sih ya. Apa ini? FD badge merah juga tentunya. Gokil. Dari samping warna putih, FD warna putih itu emang identik sih. Sampingnya lagi ada lagi yang lebih keren, Honda Civic FD RR Mugen. Ini mobil salah satu impian gua sih, sumpah. Karena dituning langsung sama Mugen gitu coy. Dan only one katanya. Bukan only one sih, banyak di Jepang. Cuman ya, ini sebuah Mugen RR coy. Langsung sampingnya kita pindah ke FD juga dan warna putih juga. Sampingnya lagi ada yang lebih gokil coy, carbon fiber lagi. Tapi emang bumpernya sedikit agak maju ya, jadi lebih tambah gokil. Dan downforce-nya juga kena. Velgnya juga gokil, TE 37 lagi yang pakai spoiler segede gaban coy. Nih ada carbon fiber dan ductile. Ini bukan karbon, ini apa ya? Forget ya? Aku lupa masalahnya. Gokil banget. Dan sampingnya ada FD juga, cuman dari spoon. Kuningnya khas banget spoon. Ada warna gradasi apa namanya? Gradasi biru sama kuningnya juga. Jadi kayak gue jadi miris anjir kalau lewat tengah-tengah gitu. Takut nyenggol gitu kan. Ada turbo by Garrett, spoon sport, kan udah gokil banget coy. Terus dalamannya juga ada gauge. Terus apa namanya, si joknya itu juga dari spoon sport juga. Jadi ini mobil emang buat proper. Emang gokil sih. Gokil juga nih. Ada air scoop juga di sana. Mungkin ya ada turbonya, mungkin ya enggak. Dan di sini ada apa nih? Knalpot, turbo. Kurang tahu. Oke, lanjut. Di sini ada FD juga warna putih. Udah berapa tadi? 1 2 3. Ada 3 FD warna putih yang sama-sama pakai badge merahnya di sini Honda. Ada FD lagi warna hijau. Cuman ini lebih gokil karena udah tentu turbo nggak sih? Oke, terus dalemannya juga. Wih, Ings Plus One ini kayaknya apa namanya? Ada sangkut pautnya sama dunia modifikasi nih. Terus ada juga nih Jogja Concept and Body Kit, B Garage. Terus dalamannya juga ada Takata. Terus yang kelihatan oke banget sih di sini. Dia pakai velg mungkin bisa dibilang ini NK nggak sih? NK yang RPF1 kalau nggak salah.
Terus pakai kaliper Brembo warna biru di sini. Terus kita lihat belakangnya juga yang ada ini yang gue suka, Voltex Racing Suzuka Japan yang pakai karbon G4Jet tinggi banget seidung. Allah masih ada. Oke, kita ke sampingnya lagi ada BMW E36 nih kalau nggak salah. Ya kan, yang looknya itu emang standar nggak sih? Standar nih kayaknya. Terus emang dari dulu yang namanya BMW itu emang cocok banget kalau pakai velg yang bermerek BBS. Emang sekeren itu Bang, emang keren kalau dia pakai BBS coy. Jadi ya, nah keren. Dan selanjutnya ada lagi nih BMW juga, apa ini mungkin E46 kalau nggak salah, yang coupe. Gue kurang tahu di sini. Terus ada karbon juga dan karbon juga, warnanya hitam, karbon on black. Pakai velg BBS juga. Emang khas banget BMW itu kalau pakai BBS. Kelanjut di sini ada sentuhan ductile di sini yang agak gini juga. Wah, tulisan ada M3-nya coy. Gue jujur kurang tahu sih sama BMW ini, sumpah. Dan diffusernya juga ada carbon fiber juga, ada 4 knalpot. Gokil nih. Selanjutnya ada apa ini? Innova juga yang dunia perdunian diesel. Di situ juga ada rumbu-rumbu 2GD rumbu-rumbu diesel juga. Dan ada FD lagi coy. Jadi kan ya FD dari kumpulan FD gitu ya kan. Oke, kita langsung ke engine bay-nya. Oke, ini adalah engine bay-nya. Flex juga, dia pakai turbo flex. Terus tentunya intercooler udah segede gaban dimasukin di sini. Nah, akhirnya kita menemukan aki. Dari tadi kita menemukan apa, aki itu sulit coy di engine bay sebelumnya gitu ya kan. Dan ini apa nih, 2KD kalau nggak salah ini mesinnya. 2KD dikasih turbo yang segede gaban dengan flex ini coy. Oke, lanjut ke ujung lagi. Kalau kita tadi ketemu si mobil apa namanya, Honda Civic hatchbacknya tadi di depan, cuman belum kandas kan. Sekarang udah kandas banget nih. Lihat fendernya sama si velgnya itu sekitaran 1 mungkin 2 jari buat jari saya ini. Terus dia pakai velg yang mungkin sekitar 2 piece, ya mungkin 2 piece 3 piece, dan tentunya pakai Brembo. Cuman kalau cakramnya gue kurang tahu sih berapa pot. Dan bisa dilihat ini 4 jari, sekitaran 4 jari coy cepernya. Dan tentunya dari samping mobil ini semua itu udah kandas-kandas semua. Coba lihat dari sampingnya aja nih, ada Mercedes-Benz yang kurang tahu juga nih namanya Mercedes-Benz, karena gue belum sepenuhnya tahu mobil Jerman itu kayak gimana. Gimana nih, lihat kempling banget, warna hijau. Gue suka warna kayak gini sumpah. Hijaunya hijau-hijau, bukan hijau ngejreng, cuman lebih suka aja kayak gini. Dan tentu lagi dia pakai BBS dan mungkin 3 piece ini. Kelihatan lebar banget nih, segini lebar banget. Dan fender sama velg udah kayak bercium. Udah deket banget coy. Terus sampingnya lagi ada GT86 yang udah kandas banget, dan tentunya carbon fiber juga di bagian splitternya ini, yang mungkin kalau gasruk crack ya sayang banget kayaknya. Dan tentunya udah camber juga, mulai dari hatchback, terus Mercedes-Benz ini, terus si GT86 sampai ke sana udah mungkin udah ada yang ceper-ceper semua. Dan tentu aja ini 3 piece, cuman merek dari ininya gue kurang tahu, velgnya. Ininya gokil banget nih. Emang sih pantas mobil GT86 itu emang pantasnya kayak gini. Buat drifting juga oke, buat stage juga oke, terus buat apa lagi ya? Banyak lainnya. Tapi tetap GT86 itu tetap oke sih, mau dimodif apapun juga. Dan yang spesial itu adalah ada Mercedes-Benz 300 Gullwing yang mirip-mirip punya yang BJ Habibie juga punya kayak gini kalau nggak salah. Nih yang lebih gokilnya lagi tuh
pintunya yang bukanya itu bukan kayak gini ke atas coy. Jadi gokil banget. Dan emang kesan klasiknya kena banget sih. Mulai dari catnya juga ini udah emang kayak keluar dari pabrikan juga. Jadi mungkin wah gokil banget. Cuman ini modelnya nggak stage. Dan ada Brembo juga remnya. Cuman gue takut banget karena tas gue kena ini. Kena mobil, takut banget. Dan di sini ada Honda apa ini? FB atau Accord ya, gue lupa. Ini juga camber parah, sampai lihat nih fendernya. Velgnya masuk coy ke fender. Saking cepernya anjir, saking cepernya. Dia pakai velg dari apa ini? Hybrid V5 star dan tentunya dia pakai kaliper Brembo warna biru. Terus bumpernya juga sekitaran 2 jari dari aspal. Sampingnya juga sama velgnya. Dia pakai Hyper 5 star, tapi remnya dia pakai AP Racing. Dan sampingnya juga Mercedes Benz. Ini bukan ya? Oh ini udah. Bukan. Ini Toyota coy. Toyota apa ini? Kurang tahu. Crown, bukan. Toyota apa ini? Intinya gokil buat stage. Terus ada Crown juga warna ungu kayak gini, Crown. Terus di sampingnya velgnya pakai BBS. Kanan kiri BBS. Tripis juga tentunya dan fendernya aja udah sampai ke velg. Ini juga sama-sama Mercedes nih kayaknya. Oh bukan, Dongo. Ini Crown, ini Mercedes Benz. Oke, kita lanjut ke sampingnya lagi nih. Ada BBS juga. Oh bukan, ini Mazda apa ini, wagon, kurang tahu juga aku Mazda apa. Dia pakai BBS juga. Velg mahal itu emang gokil nih. Dan yang paling gokil itu ada di sini nih. Ini adalah Nissan Silvia 13 SX yang pakai apa namanya, splitter dan wing yang karbon juga, dan ala-ala Rocket Bunny di fendernya. Sampai belakang ada ducktail juga. Dan lihat detail menarik ini, catnya itu bukan apa ini, bukan apa sih namanya kalau wrapping atau apa gitu ya, emang bener-bener dari tangan ini coy. Lihat nih, kesannya dari tangan, gokil. Cuman emang ganteng sih, SX mau di model apapun tetap ganteng. Dan mungkin bagian dalamnya lebih gokil lagi. Ada nos, terus ada jok, ada ini juga Takata. Mungkin joknya dari Recaro, gokil. Terus sampingnya juga ada Hilux double cabin yang jarang banget orang punya. Terus dia pakai seat dari Bridge. Terus dia pakai ini Triton ya, ini Triton. Yang samping Hilux. Engine bay-nya juga gokil banget. Kenapa ya? Akinya selalu diilangin gitu coy. Cuman ya udahlah. Nah, di sini nih lengkap banget. Aki juga ada. Terus apa namanya? Turbo juga ada. Intercooler juga ada nih kayaknya. Cuman disembunyiin di mana gitu. Dan tentunya ada bilet-bilet detail kecil di sini. Badge-nya udah ganti warna hitam. Kita lanjut aja di sini. Wih gila, TE37 coy. Dan remnya pakai endless, gokil sih. Ada Honda lagi di sini, ada Honda Honda apa nih? Oh Civic hatchback ya kalau nggak salah. Civic hatchback yang kandas juga di sini. Mercedes Benz lagi, Mercedes Benz BBS juga tentunya. Ada Mercedes Benz lagi, tapi kalipernya pakai AMG coy. Selong parah sih, gokil emang. Sampingnya juga ada Mercedes Benz juga sama si BBS-nya, dan kalipernya pakai Brembo. Terus dalamnya apalagi ya, mungkin dalamannya standar gitu mungkin ya. Terus ada mbak-mbaknya. Bukan, ada apa ini, Mercedes Benz Tiger kalau nggak salah. Terus sampingnya nih Mercedes apa ini? Klasik banget nih bentuknya. Warna hijau green screen mungkin. Dan velgnya dia pakai ala-ala piring kayak gini. Menggilap banget coy. Gokil sih. Mobil impian bapak-bapak pada tahun 80, mungkin 70 80-an. Kita lanjut bagian sana.
Nah selanjutnya ada nih yang namanya BMW M4, ada 3 dan yang sama itu warnanya sama ini. Cuman kita nggak bisa nge-review secara lengkap karena ya udah dikasih kayak gini, jadi tahu sendiri lah tandanya buat apa. Dan kita bisa lihat sekilas di sini tuh pakai velg yang gede banget, mungkin ring 18 sampai 20-an. Ring yang gede banget buat seukuran BMW dan pakai spoiler ala-ala kayak gitu. Cuman jarang banget nih BMW M4 yang pakai spoiler kayak gitu. Biasanya kalau nggak detail ya apa ya kurang tahu juga. Dan yang di sini tuh kurang tahu juga nih BMW apaan. Cuman ini dari apa namanya Speedtech gitu ya kan. Terus ada lagi nih yang sama nih, kayaknya satu ini sama ini tuh sama-sama mesinnya pakai BMW. Cuman logonya aja yang Toyota. Cuman yang bikin keren itu adalah ini velgnya ini. Velgnya pakai TE37 hitam. Yang emang bener-bener gokil banget ya, cocok buat si MK5 ini. Terus yang warna merah juga suka nih gue. Karena kenapa? Dia pakai TE37 yang warnanya bronze. Dan udah tentu spoilernya yang gokil banget di situ tentunya. Sampingnya lagi nih ada Honda Civic keluaran terbaru Type R. Wah gila, udah proper banget. Ada tulisan Gran Turismo, The Real Driving Simulator, dan sedikit air scoop di sini. Ya mungkin buat kebutuhan balap juga, dan banyak sponsor lagi di sini. Dan sampingnya juga ada lagi dari Speedtech juga. Dia pakai Honda Type R yang terbaru tahun 2023, 2024 mungkin. Terus ada lagi di sini tuh VW Scirocco dan gokil banget. Velgnya ganteng, emang udah cocok sih. Dan ada yang menarik di sini itu Hakotora. Jadi ini kolaborasi antara Hakosuka sama pickup coy. Dan fendernya nih yang gue suka nih. Gila. Sekitaran, dan mesinnya juga nih SR20 kalau nggak salah. Dan nggak tahu juga nih pakai turbo atau enggaknya. Dan kita menemukan aki di sini coy. Jadi gokil banget di sini. Jadi suka sih. Ini adalah salah satu lahirnya GTR terbaik. Kayak oh ya, udah Datsun coy. Hakotora kayak bisnya Datsun. Iya, bisnya mobilnya Datsun. Pakai gila dikasih spesifikasinya. Makasih mas. Dia pakai Alpine, terus dia pakai Recaro seat. Gila udah dikasih script. Lokal dikasih script. Terus dia pakai velg TE37 juga. Wih TE37 coy. Wih iya TE37 nih, lihat. TE37 juga. Ring 15. Toyo Tyrus tentunya. Gokil kan? Kalau mau lihat interiornya boleh. langsung. Saya buka ya. Thank you banget loh mas. Sorry. Wah gila. Gokil banget, sumpah. Datsun coy. Bisa seproper gitu. Dan nutupnya nggak sembarangan. Nggak berani kenceng-kenceng. Karena wah gila sih ini mobil. Ntar dia dari baknya juga. Duh. Mungkin mau aja buat kasih galon gitu. Gokil banget nih mobil. Sumpah. Dan fun fact-nya di sini nih ada VW tulisannya Brio. Scirocco tulisannya Brio coy. Gokil banget. Gila. Tapi yang paling suka ini sih Hakotora anjir. Nah, di sini pindah nih ke dunia perdieselan sekarang. Bisa dilihat nih. Rapi banget, sumpah. Ini dari semuanya itu gue baru no comment sih lihat. Gila dari art-artnya inilah, terus dari karbonnya juga nih yang apa namanya? Hexagonal ya? Hexagonal atau inilah. Terus dia pakai turbo yang segede gaban dari flex ini. Kita bisa lihat apa namanya? Kitiran di dalam di sini turbonya. Anjir. Ternyata feels-nya tuh kerasa banget ya kalau
ngelihat, bisa lega gitu loh ngelihat mesin yang serapi ini gitu coy. Nih pindah lagi nih, ada Innova Barong ya kalau nggak salah ini. Innova Barong yang sama rapinya juga. Dia pakai flex juga tentunya. Terus radiator ya kijang kan, segede gaban emang radiatornya. Dia kayaknya masih pakai mesin 2KD, cuman dia pakai in turbo ini. Rapi juga coy ternyata coy. Ini warna hitam, cuman dalamnya agak biru dongker coy bagian sininya itu. Dan kita tidak menemukan aki lagi di sini. Emang bener-bener rapi sih. Oke, selanjutnya kita ke Innova Reborn. Mobil yang banyak-banyak diidemin sama anak-anak muda. Kayak gue ini juga. Innova Reborn. Di sini pakai karbon G-Force atau apa namanya, lupa aku. Terus dia pakai menemukan aki juga di sini. Karena aki itu penting, coy. Pakai flex dan dia pakai mesin 2GD kalau nggak salah ini. 1 2 3 4. Nah, iya. 2GD. Terus ini apaan ini? Intake. Kurang tahu juga nih. Nah, yang menarik itu sampingnya lagi nih. Ada Mitsubishi Hijet kalau nggak salah. Model naik, coy. Carbon fiber. Gokil. Ini nih, inceng ini. Interiornya, coy. Banyak banget perkabelan dan udah proper banget. Dari setirnya aja udah kayak setir ini, setir racing, dan ada 2 tombol, mungkin klakson atau mungkin nos juga, kurang tahu. Dan di sini ada mungkin bagian suspensi biar tambah ini. Lihat, nempel. Nempel. Gila nih dari ceper banget. Ya. Oh ya. Oke, monggo. Ya. Enggak apa-apa. Masuk aja. Enggak apa-apa. Oke, jadi di sini dia pakai velg yang mungkin ukurannya sekitar ring 15-an. Terus dia sekitaran 3 piece atau 2 piece di sini. Nah, terus dia pakai spoiler yang udah tentu kalian tahu nih ya. Logo apa ini? Rocket Bunny atau Pandem. Ya kayak gitu. Jadi intinya ini mobil emang keren banget sih. Dari belakang, wah, no comment sih. Oke, stikernya hanya untuk masyarakat miskin. Ini gak diganti gas hijau aja ya. Biar suspensinya tambah gini. Oke, sampingnya kita ke Honda Civic TE37 juga. Pakai kaliper Brembo carbon fiber lagi. Emang marak ya, pakai banyak banget carbon fiber di sini. Terus di sini tadi sempat dibuka mobilnya. Ini kalau nggak salah FB, Honda Civic FB, yang bisa dilihat nih detailnya. Sini. Mesinnya udah nggak standar lagi, turbonya segede gaban. No comment sama mobil ini. Dan Bukannya dari mana gitu kan. Terus yang lebih gokil lagi ini nih, ada ukiran-ukiran di bagian velgnya ini. Jadi wah, gila gokil banget coy. Velg yang ada ukiran kayak gini mahal ini kayaknya. Dan ada Brembo tentunya di sini yang nyempil di sini. Oke, selanjutnya ada lagi Lexus LM300 kalau nggak salah. IS atau LM nggak tahu sih, kurang tahu. Stage bannya masuk ke fender, pakai OZ. Terus dia pakai kaliper dari Endless. Berapa potnya nih gue kurang tahu berapa potnya. Cuman ini dua jari coy dari aspal. Terus ada lagi ini Honda Jazz GK apa ya? GK8 atau GK5 ya? Aku lupa. Dia pakai karbon juga. Cuman dari G-Force. Terus di sini ada juga nih bagian splitter dan nyempil lampu Pro 7 di sini. Ada 4 nih. 1 2 3 4 di sini. Dan sampingnya lagi ada lagi nih FB kalau nggak salah. Dia pakai velg yang masuk ke fender juga karena saking cepernya. Stench banget. Terus apa lagi ya? Badge merah tentunya. Badge merah di sini. Wah, gokil. Kapan aku pengen punya mobil kayak gini gitu coy, seproper ini dan masukin ke sini. Oh ya, yang bagi nanyain di mana sih GD karbonnya bang?
Kita belum tahu juga. Jadi kita tunggu nih selengkapnya, oke. Yang nanyain tadi tuh, aduh, gue saking nervousnya nggak bisa bicara deh anjir. Kayak tahu sendiri lah, ini tuh Supra coy, sama Skyline loh, ya kan? Wah, yang biasanya lihat di TV, di video YouTube gitu kan, sekarang bisa real lihat dari dekat loh. Oke, jadi kita liatin satu-satu nih ya, dari Supranya Om pengepul mobil, Om Jeki ya kalau nggak salah, Om Jeki. Clean look banget nih, bisa lihat clean look banget sumpah. Walaupun nggak ada grillnya, cuman gila clean look banget. Terus dari sini velgnya aja bronze, kok bronze apa? Abu-abu, gila. Nervous banget sumpah. Di dalamannya juga masih gila, kayak ngemudi jet gak sih? Dari spoiler juga, wah ada detail, ada detail menarik di sini seperti detail karbon dan gila. Gak bisa berkata-kata sumpah. Dia knalpotnya segede gaban, cuman dia pakai DB killer kalau nggak salah, biar suaranya nggak gede-gede banget. Cuman yang ada di dalamnya itu udah tentu 2GZ engine, no shit. Dan ini nih yang paling menarik. Ya seperti yang kalian tunggu-tunggu, si GD Carbon Skyline ER34. Gokil ya, kayak real tuh deh, real. Oke, kita ke depan dulu nih. Kita nggak afdol kalau kita bukan dari ke depan dulu. Gila, full coy. Mulai dari bumper, hood, fender, pintu, atas. Gila, spoiler juga karbon anjir. Dari velg ini TE kan, TE yang pernah dipakai sama Mas Ito kalau nggak salah. Sorry. Langsung kita aja lanjut. Ada garasi drift versi Jepang. Ya, kita tes. Dan terlebih dahulu spoiler yang segede gaban buat si Skyline ER34-nya ini. Dan tentu aja banyak sponsor yang ada di tempelin mobil ini. Dan knalpotnya juga segede gaban anjay. Gede banget sumpah. Jadi ini mobil. Oke, Mas Vijay boleh ditampilin Mas Vijay. Gokil. Udah pakai yang model-model Zetun depannya. Dan detail yang menarik menurut gua itu dari sini nih. Dari splitter. Wah, ada geber-geber, ada splitter sampai semuanya karbon. Iya, itu tapi pada ngebul. No comment sih sama ini mobil. Nah mungkin nih ya, dari sebagian mobil yang ada di sini tuh emang gokil-gokil banget. Tapi ya gimana lagi, udah waktunya gue harus balik. Dan nggak sampai malam mungkin, atau bakal ngelanjutin sampai malam juga. Cuman ya udah sore juga coy. Rumah gue jauh dari Solo. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.